Enggak, pertanian Pak. Dirjen Perkebunan. Oh, pertanian Dirjen Perkebunan. Perkebunan. Oke. Bapak pertanian Dirjen Perkebunan. Zaman itu belum era otonomisasi. Betul, belum. Ya kan? Belum. Masih sentralisasi. Betul. Ya kan? Era Iya. Pak Harto dong. Iya, iya. Nah, kemudian namanya Departemen Pertanian. Betul, Pak. Adalah proyek Betul. di Sukabumi, Nah. pengembangan teh rakyat. Iya. Melibatkan banyak orang. Iya. Termasuk instansinya dari Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi begitu. Dinas Perkebunan. Dinas Perkebunan Dinas Provinsi. Nah, Dinas di daerahnya itu penyuluh pertanian ikut di situ. Oke. Jadi artinya Dinas Pertanian gabung juga lah di situ. gitu ya. Iya. Oke. Terus kemudian apa sih yang di Bapak alami ketika mengerjakan itu? Jadi di situ tuh mohon maaf aja saya emang agak kasar dikit ya, kalau memang itu yang dia lakukan orang itu kan. Itu saya rasakan semua itu. Tapi nggak salah. Pada tahun 97 itu. 97 sampai 99. Nah, kalimat itu bulian pada Bapak, Iya. hinaan pada Bapak, Iya. intimidasi pada Bapak disebabkan oleh apa? Saya nggak tahu. Ditambah lagi setelah itu saya mohon maaf Pak, karena saya tugas itu sesuai dengan amanat orang tua juga PNS dulu kan di BMKG dulu udah pensiun gitu kan. Jadi beliau bilang gini, kalau kamu masih mau di pemerintahan, ya, ingat ya, kalau itu bukan hak kamu, tapi kamu harus terima karena kalau kamu tolak kena, jangan diamakan, serahkan ke Oke. itu. Makanya kan, Jadi saya anti korupsi. kan tidak mungkin orang melakukan bulian, caci maki. Awalnya itu dulu Pak. Awalnya itu dulu. Iya kan, kalau tidak ada sebabnya. Iya, nggak tahu Kan sih gitu. saya sebabnya apa. Nah, sebabnya waktu itu apa? Nggak tahu saya. Konflik Bapak dengan pegawai yang lain. Iya, nggak Apa tahu. sih masalahnya? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Nggak tahu. Baru datang. Orang pendatang, saya baru datang. Oh, baru Jadi datang. baru 1 minggu aja udah Oke. diinterogasi saya. Setelah ada bulian-bulian itu sampai 99 berarti reformasi dong. Iya. Pergantian pemerintahan Iya. baru. Iya. Ya kan, pergantian nomenklatur Betul. kelembagaan. Iya. Terus Bapak apa yang dialami lagi? Nah, setelah itu waktu itu ada kegiatan baru Pak. Mm-mm. Kan itu ADB pengembangan budidaya. pengembangan. Ternyata saya dikasih tugas rangkap. Mm-mm. Nah, kepala kantornya itu sudah ganti itu, yang dari Purwakarta ke Nyelindung. Siapa tuh? Insinyur Haji Heri Haji. Sugondo. Saya nggak kenal. Nah, mungkin Ya. dia detail Pak, itu udah lama soalnya Pak kan. Kemudian yang lama itu Pak Tony Sudirman Nugraha sebenarnya, tapi disebut Pak Tony. Itu di Purwakarta, di Rolling itu. Mm-mm. Nah, jadi waktu saya kenalan dengan Pak Haji Eri ini, langsung saya menemui beliau di ruangan. Mm-mm. Saya minta tolong, mohon maaf Pak, mungkin nanti Bapak kaget tuh gimana lah sih Bang. Pasti nanti ada ini ke saya dibully Pak. Saya bilang itu. Mm-mm. Saya lapor, saya mohon pelindungannya Pak. Mm-mm. Tapi tolong Pak jangan, anak teman-teman jangan terpotong. Bapak tahu sendirilah nanti saya bilang gitu. Mm-mm. Oh gitu. Ya udah, urusan saya. Mm-mm. Nah, sejak itulah saya mendapat sekon. Mm-mm. Saya baik banget itu. Mm-mm. Baik Pak. Dan itu akhirnya saya tuh diposisikan jadi kepala teknis Pak, kaur teknis oleh beliau. Oke, jadi Kaur teknis. kepala urusan teknis. Iya. Bapak udah ASN waktu itu. Belum, masih honor ya Pak. Kok honornya bisa menjadi kepala urusan? Ya karena itu proyek itu. Oh. Itu kan. Jadi Oke. bukan ada istilah struktural apa itu kan. Oke. Jadi kebetulan waktu tahun 99 itu beliau tahun 2008 ya, 98 Pak. Pindah situ. Dia sudah ngomong kayak gitu. Pas tahun 99 ada kegiatan yang namanya SLPHT Teh Rakyat. Ya. Jadi saya tuh ditugaskan oleh beliau. Dikirimlah data itu ke Dinas Perkebunan Kabupaten Sukabumi. Awalnya dia panggil dulu saya kan. Nah, dia bilang ini peluang untuk kamu ya. Karena ini pelatihannya 10 bulan. Jarang. Baru kali ini di perkebunan pelatihan 10 bulan itu katanya. Kamu siap? Ya siap Pak, peluang untuk karir saya bilang. Nah, ya udah. Akhirnya makanya dikirimlah nama saya itu ke Dinas Perkebunan Kabupaten Sukabumi. 2 hari setelah itu koordinatornya kan ini kan SLPHT ini pusatnya di Dinas Perkebunan Jawa Barat. Saya buka aja dulu Pak ya. Saya mau pakai tangan kiri.
Ini saya kalau kelamaan ngegantung sakit. Makanya kadang-kadang saya buka, kadang-kadang saya lepas. Ya. Tapi tangan Bapak sering sakit? Bisa Pak. Tapi kalau lama bergantung ini sakit Pak. Oh. Nyeri. Makanya kalau dalam perjalanan jauh pasti saya pakai ini. Tapi kalau di rumah enggak. Tapi Bapak nyetir tadi? Enggak lah. Kesini naik apa? Nyambung Pak. Oh, naik mobil Punya umum? duit. Naik kereta kemarin Pak sebenarnya. Oh. KRL kan cuma fungsinya murah. Dari Purwakarta ke Bandung kan murah. Nah, jadi setelah itu tiba-tiba setelah 2 hari saya dikirim nama saya, datang koordinator untuk Sukabumi. Kan setiap kabupaten ada koordinatornya itu Pak, pelatihan itu. Nah, tiba masuk ke menemui Pak Haji Heri ini, nama saya supaya diganti. Gitu. Oleh Pak Haji Heri marah. Pak Haji Heri ini, karena ini urusan saya. Kan? Keluarlah koordinatornya ini dan melihat saya tuh sinis aja. Udahlah saya diam aja. Saya tahu dari mana dia meminta supaya nama saya dicoret. Kaur teknis membujuk saya. Pak Zaizal nggak bisa, udah aja mengundurkan diri Pak nih. Masalahnya Bapak kaur teknis. Siapa yang menggantikannya nanti? Kayak gitu. Nah itu jadi karena dapat tekanan seperti itu, belum lagi yang lainnya juga ngomelin saya. Nah, langsung saya datangin, masuk ke ruangan Pak Haji Heri itu. Saya bilang mau mengundurkan diri. Marah dia. Apa kok tiba-tiba kau mengundurkan diri? Kan lu kemarin udah siap. Ini sekarang mengundurkan diri. Kenapa? Terus terang aja. Nah, enggak. Bukan saya mau adu domba nih Pak, kalau Bapak yang meminta keterangan itu ya udah saya akan terang-terang juga. Saya bilang kau teknis, kau administrasi Pak Usman yang menyarankan saya untuk keluar karena pekerjaan saya nanti tidak ada yang menangani, teman-teman nggak ada yang mau adanya. Oh begitu, nanti dia suruh masuk dia. Pekerjaan Bapak saya yang menanganinya nanti, biar saya rangkap katanya. Jadi Bapak sekarang saya tanya siap atau tidak? Nangis saya waktu itu, siap Pak, pokoknya gitu. Nah, akhirnya dia sih itu dipanggil. Nah, berangkat saya ke Bandung, kan pelatihannya di Bandung Pak. Mengikutilah pelatihan. Iya, 10 yang untuk 1 bulan dulu awalnya kan. Nah di situ saya dikerjain sama koordinator ini Pak. Jadi saya nggak dapat kamar tidur. Jadi saya di luar aja sama baju saya di gang itu kan. Datang koordinator dari panitia dari provinsi. Ini siapa? Ini ada Sukabumi bukan? Iya. Siapa namanya? Saya Zaizal Pak. Kenapa di sini? Nggak dapat tempat tidur saya Pak. Oke. Marah, dipanggil koordinatornya itu. Akhirnya ikutlah pelatihan. Singkat cerita sebulan. Setelah itu kan dilanjutkan lagi pelatihannya 9 bulan tuh di daerah masing-masing. Nah di daerah masing-masing itulah karena dari pelatihan antar petugas sama-sama sebagai pelatihan petugas, lalu dilimpahkan langsung dia berterapan langsung ke petani. Sehingga dicarilah kelompok tani. Nah itu satu mes Pak saya 24 jam sama mereka. Azan dulu Pak. Oh iya. Baik Pak, kita kan kalau ngomong cerita Bapak panjang. Pak. Nah sekarang gini, Bapak diangkat jadi ASN tahun berapa? Tahun testingnya akhir tahun 2023, tahun 2003. Oke, tahun 2003. Pengumuman lulusnya tahun 2004 bulan Januari. Oke. Namun 3 hari setelah saya mendapatkan kelulusan, saya dipanggil oleh Kepala Dinas Perkebunan, namanya Pak Insinyur Dudung Abdurrahman. Itu saya dimaki-maki Pak. Bapak 3 hari diangkat jadi ASN, masuknya lewat pengangkatan apa seleksi? Seleksi Bapak lolos lah ya. Kemudian Bapak jadi ASN, mendapat SK ASN sebagai pegawai di mana? Di Surabaya. BP2MB. Berarti kementerian. Oke. Kementerian di Surabaya. Perkebunan. Pengawasan bibit perkebunan. Oke, perkebunan. Udah diangkat. Bapak penempatan nggak di Surabaya? Ya ditempatkan di Surabaya. Bekerja Bapak di Surabaya? Iya. Ditempatkan Di Surabaya. Oke. Setelah dari Surabaya terus kemana? Nah, waktu saya setelah prajabatan Pak di sana, dapat isu dari teman-teman di situ, katanya Pak Zaizal bawa uang petani Sukabumi ya, makanya disuruh ke Surabaya. Oh. Loh, tahu dari mana? Ya waktu kita ke ke Jember Pak, ada pertemuan ada orang dari Bandung itu. Kata Bapak ini, astagfirullahaladzim, kok belum berhenti juga saya. Udah nama saya dicoret, nggak boleh tes CPNS oleh dari Dinas Perkebunan Provinsi tadinya.
Saya berjuang ke Jakarta, berjuang sendiri pada permartasnya. Oke. Jadi sejak awal Bapak ini sudah berkonflik dengan Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Perkebunan Kabupaten, ya kan? Iya. Nah, kemudian sampai itu menghambat Bapak menjadi PNS yang itu sempat kan? Kejadian. Kemudian tapi nasib baik Bapak tetap jadi PNS. Iya. Ditugaskanlah Bapak di Surabaya. Di Surabaya Bapak mendapat isu bahwa Bapak membawa uang para petani perkebunan di Sukabumi. Oke, itu lewat. Nah, kemudian setelah jadi ASN PNS itu, setelah di Surabaya Bapak ditempatin di mana lagi? Nah, saya mengajukan pindah. Karena saya mau menantang tuduhan itu. Oke, Bapak pindah ke Sukabumi? Iya. Akhirnya ditempatkan di Sukabumi? Di Sukabumi lagi. Di Sukabumi Bapak ribut lah? Nah, di situ memang ada ribut. Saya belum ribut dulu. Saya diam dulu, Pak. Ya oke. Bapak di situ ujungnya ribut. Bapak ributnya sama siapa? Enggak ribut, Pak. Saya di sana ditugas, tiba-tiba saya dipindahkan ke Lengkong, Pak. Ya karena Bapak ribut. Enggak ribut pada awalnya. Itu kan saya nggak tahu kalau ribut artinya saya melakukan perlawanan kan. Oke. Jadi Bapak ribut itu orang tuh selalu mencurigai Bapak. Iya, terus lagi saya Bapak dianggap tidak bisa dianggap kerjasama lah ya. Pemahamannya begitu. Bisa. Kemudian Bapak ditempatin lagi di mana? Di Lengkong waktu itu, Pak. Lengkong Sukabumi. Lengkong Sukabumi. Oke. Di perkebunan masih. Iya. Sedangkan saya rumah saya itu di Gerbitung, Pak, di Desa Sukamana, jauh. Jadi Bapak jauh. Di situ sebagai apa? Penyuluh, pengawas. PTCD, petugas cabang dinas perkebunan. Oh, petugas cabang dinas perkebunan. Di situ. Iya. Setelah di situ Bapak terus kemana lagi? Nah, gini Pak, bukan gitu. Saya nggak sempat, saya menolak. Karena atasan saya itu justru orang yang melaporkan saya ke dinas perkebunan, baik ke provinsi maupun kabupaten. Itu koordinator yang menolak saya supaya jangan ikut SL, masuk pelatihan. Jadi bawahan dia pasti bentrok. Maka saya nolak. Waktu itu. Nah, saya sudah bisa menyimpulkan Bapak, Pak. Iya. Karena mungkin Bapak nggak bisa diajak kerjasama. Betul, Pak. Kalau untuk hal yang seperti itu nggak mau. Iya, kita nggak bisa kerjasama sehingga zaman itu saya tahu, Pak. Perkebunan banyak proyeknya. Gitu loh. Iya, Pak. Dulu itu tahun 98, 99, 2000, 2001 itu kan banyak yang orang jadi banyak duitnya. Betul. Karena banyak proyek perkebunan. Betul, Pak. Betul. Proyek penanaman ini sampai penanaman cau, Pak, zaman itu. Paham Bapak kayak gitu. Proyeknya banyak zaman itu, Pak. Iya, Pak. Gitu loh. Orang bawa duit aja pakai gotong, pakai peti, Pak. Itu proyeknya banyak, itu Pak. Itu di tingkat di kecamatan bawa pakai banyak duitnya proyek zaman itu, proyek perkebunan banyak banget. Betul. Karena waktu itu juga berhubungan dengan proyek padat karya. Iya. Yaitu petani menanam. Betul. Oke. Nah, saya tahu Pak, Bapak pasti nggak mau bisa diajak kerjasama. Ya. Pasti ribut sesama pegawai dan terhadap pimpinan. Ya. Gitu loh. Betul. Saya agar cepat menyimpulkannya. Puncaknya terhadap Bapak apa yang terjadi? Nah, waktu itu kan tahun 2005 saya ditugaskan waktu saya menolak, ya di luar kejadian kriminalisasi, pulang dari kantor maghrib rumah saya dilempar orang. Saya melapor ke polsek, nggak ditangani oleh polsek, cuma laporannya ada. Nah, kemudian karena saya nggak tahan di situ, akhirnya saya minta pindah ke BKD saya. Pindahlah saya ke kantor penyuluh pertanian. Sampai di kantor penyuluh pertanian itu malah diidem saya, nggak dikasih kerjaan, nggak dikasih meja, nggak dikasih kursi. Ujungnya Bapak pemberhentian kapan? Nah, tahun 2021 pada saat anak saya setelah lulus masuk Taruna 1 minggu. Anak Bapak bisa masuk lah ya, Taruna BMKG. Iya. Lulus saya diberhenti. Jadi SM. Saya diberhenti. Lulus testing. Lulus testing. Kemudian ikut di Kata Dinas lah ya. Kata Dinas. Oke. Kemudian Bapak diberhentikan. Baru seminggu, Pak. Dari ASN. ASN. Tahun 2021. Zaman itu masih PNS namanya. Iya. Masih 2021. Keluarlah surat pemberhentian dari BKN zaman itu. Enggak, justru dari Bupati. Bupati Kabupaten Sukabumi. Iya. Siapa? Marwan Hamami. Oh, Pak Marwan. Iya. Diberhentikan Bapak. Iya. Oh, Bapak status pegawainya sudah pegawai kabupaten zaman itu? Iya kan setelah otonomi daerah dijadikan. Oh, setelah otonomi daerah, iya. Bapak asalnya pegawai kementerian, pusat menjadi pegawai dinas perkebunan kabupaten. Iya. Zaman itu dinas Hutbun. Iya. Kemudian berubah kan sekarang kewenangan perkebunan geser lagi ke provinsi. Sebelum kewenangan perkebunan geser ke provinsi. Iya, dinas Hutbun, kan. Di situ pasti Bapak ribut dengan kepala dinas segala macam.
yang dari surat pemberhentiannya keluar dari BKD ya, dari kabupaten. Nah, tapi diusulkan dong status ASN ke pusat kan. Nah, di pusatnya iya, dikabulkan. Nah, dibentikan. Iya. Nah, tetapi yang jadi ini malah ada keluar ini ya, keluar pernyataan pemeriksaan Bapak mengalami gangguan. Nah, itu. Apa gangguan apa, Tep? Jiwa. Gangguan kejiwaan yang dikeluarkan oleh RSUD Sukarwangi. Nah, dokter. Iya. Tapi Bapak banding juga kan? Enggak, Pak. Hah? Oh, pemerintah itu banding saya. Bapak banding kan? Ke BKN kan? Ya, Petun Bandung dulu. Banding. Nah, banding saya di situ. Kan Bapak ngajuin gugatan ke PT UN. Iya, kalah. Bukan kalah, Pak. Dibatalkan karena gini ceritanya. Saya udah berhenti, nggak punya duit, kalau gaji saya bilang. Nah, ya udah, arti Bapak harus punya keterangan tidak mampu. Karena di pos baku makinnya, ya Pak minta bantu ke pos baku waktu itu saya. Ditunjuklah pengacaranya. Nah, oleh pengacaranya berkomunikasi sama saya. Saya dibikin bolak-balik Sukabumi Bandung, tapi hasilnya nggak ada. Yang artinya tarsok. Akhirnya saya diam, udahlah. Dukanya saya menemui PT UN Bandung, ketemu karena dia dipanggil. Nah, suruh menemui bendahara di Petun Bandung ini. Apa dia bilang? Pak, kami kasnya kosong, Pak. Jadi Bapak ini kan pakai surat keterangan tidak mampu. Ya kita bingung, Pak. Akhirnya jadi. Baru saya itu udah saya buat keberatan juga ke Bupati juga itu ditolak itu. Kalau ini bukan ditolak, istilahnya pembatalan sidang. Nah, baru saya banding ke BKN. Nah, banding di BKN itulah surat itulah permainan lagi di BKN. Ya artinya gini Pak, sampai ke BKN kan Bapak menjadi pihak yang kalah. Ya kan? Artinya bahwa pemberhentian Bapak dianggap legal ya Tep ya? Tetap dianggap legal. Ya, tetap dianggap legal kan? Nah, prosesnya enggak. Ya saya sudah tahu Pak, kalau saya sih sudah bisa Bapak baca arahnya kemana, saya tahu Pak. Nah, tetapi secara prosedur administrasi Bapak kan kalah nih pada sisi legal formal administrasi hukum kan. Bapak kalah gitu loh kan gitu. Nah, upaya hukum Tep, kamu kan orang Badan Kepegawaian, masih ada nggak upaya hukum dia untuk mengembalikan statusnya sebagai ASN? Dia usia pensiun Pak. Administratif Pak. Sudah. Jadi udah hasil keputusan itu kan hasil keputusan itu. Sudah mutlak gitu. Iya, banding administratifnya juga kalah gitu. Ya udah. Sekarang dari sisi banding administratif kalah segala macam, kan apa yang Bapak harapkan nih, saya gubernur nih? Ini aja. Sok. Kalau di sini Pak, Bapak kan kemarin itu kan bicaranya mengenai efek hukum ya. Nah, itu jadi kan, kalaulah situ mau nyinggung kepada hukum ke saya, tolong yang lain juga. Nah makanya sebelum Bapak itu saya sudah melaporkan ke Polda untuk diproses. Mau nggak kalau Bapak saya beri pengacara? Alhamdulillah banget saya. Saya kasih ya, pengacaranya gratis dari saya, pengacaranya saya biayai ya. Jadi karena ini kan aspeknya hukum nih, saya nggak bisa nerka-nerka. Jadi tahapan-tahapannya adalah agar Bapak puas terhadap seluruh langkah hukum Bapak dan Bapak tidak usah ngeluarin biaya dalam upaya melakukan pembelaan diri. Nanti Bapak kasih pengacara free dari saya. Artinya biaya pengacaranya dari saya. Ya Pak ya? Nah kan gitu loh. Jadi biar Bapak sekarang pengaduannya diurus. Ya, itu Pak. Ini kan sebagai bentuk komitmen saya untuk, dari pengacara itulah nanti Bapak akan mendapat pelindungan hukum, pelindungan keamanan, ya. Nanti kita berkoordinasi dengan berbagai pihak dan Bapak punya kepastian hukumnya. Daripada Bapak lelah, nggak ada yang bantu, nggak ada yang dampingin, nggak ada tempat mengadu ya, dan saya dampingin. Makasih ya. Bapaknya dari Sukabumi ke sini ngecer ya? Di Tangerang. Oh Tangerang, udah. Nggak berani pulang ke Sukabumi saya Pak. Oh ya udah Tangerang. Tangerang di rumah sendiri sekarang? Kontrak Pak. Kontrak. Sebulannya berapa? 1 juta. Udah saya kasih 1 tahun untuk kontrak. Boleh kan? Sebagai gubernur terhadap mantan pegawai Provinsi Jawa Barat.
biar bapaknya nggak capek. Pengangguran banyak acara gitu Pak. Iya, nanti kita kasih Pak. Saya minta nomor HP bapak ada kan? Tapi gini Pak, kalau seandainya saya anak saya kan katanya mau ngeredit rumah, kan bisa saja nggak saya lanjutkan kontrak itu. Jadi uangnya kan sisanya gimana? Ini gak gini aja, uang ini bisa dipakai DP rumah. Kan mengambil kredit rumah kan? Harus Enggak, pakai DP. kita mau ambil rumah yang udah ini aja, tapi jadi anak saya tuh mengagunkan gajinya aja. Ya udah, ini buat bekal bapak aja. Ya, Ya makasih ya. dulu Pak. Nah, siap. Ya kalau anak belum ASN mungkin saya kemarin jauh Pak. Kita masih punya utang bekas apa dah? Bekas biaya anak, bekas biaya kita, sampai ke pinjol pun sekarang nagih-nagih gitu. Gara-gara ini tuh. Ya udah sekarang nggak usah urus itu lagi. Ada yang dampingin. KTP bapak mana sekarang? Masih di Sukabumi. Pak, belum pindah. Kan bapak sebagai masih warga Jawa Barat. Saya Gubernur Jawa Barat memberikan perlindungan pada warga Jawa Barat yang mengalami problem dan kita bantu sampai tuntas. Ya, biar bapaknya tidak penasaran lagi. Ya. Enggak, kalau saya masalah pinjol itu kan terornya tuh pakai HP terus Pak, nggak datang. Oh, bapak dapat teror tuh dari pinjol. Pinjol. Kalau HP Di HP lewat HP aja, tapi kalau yang nyatanya kan lain lagi. Ini kan ada kaitannya dengan saya kan membuat laporan ke Bareskrim mengenai untuk proses hukum, lalu dilimpahkan ke Polda. Nah itu awalnya itu di situ, kemudian menyusul masalah mobil. Nah inilah saya nggak tahu. Oh udah nggak usah, udah diam di rumah aja. Jadi bapak mendapat teror itu adalah teror pinjol ya? Nggak tahu, belum Pak. Ya teror di HP. Ya iya. Bapak pinjolnya kemana aja? Ke Shopee Pay aja cuma Pak. Shopee pinjam. Karena kan Sudah berapa itu? sekarang tuh jadi 8 juta jadinya. 9 juta. Ah, 9 juta. 9. Oh, yang ada denda tadi ya. Oh, itu. Yang kasihan anak itu Pak, baru gitu. Ya anaknya harus diselamatin. Ya baru mulai dia Karena sudah jadi udah nanggung ASN, kami gitu. Alhamdulillah. Kalau nggak ada Saya sempat stres Pak. Waktu dia baru kan dia kuliah di UPI. Lulus UTBK dia. Tadinya STM ITB gagal. Makanya saya paksa dia harus ke kata dinas. Ternyata dia rupanya dia kuliah dia di UPI. Nah itu ketika lulus di situ dia diam aja, akhirnya dia nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa diam aja kamu bilang? Kan punya utang. Punya utang sama siapa kamu bilang? Sama UPI. Lo kok bisa? Dia bilang. Kan saya kuliah Pak selama ini. Jadi utang berapa? 5 juta. Waduh. 5,5. 5,5 semuanya. Akhirnya kamu tetap aja ke ikatan dinas saja, saya bilang. Ayo kita ke UPI. Nah di UPI kan di Beteka beributlah sedikit Pak, itu kan. Akhirnya mereka rapat rembuk cuma 500.000 jadinya Pak. Alhamdulillah. Dibantu Tapi nggak selesai. saya UPI. Dah bebas akhirnya anak saya bebas. Cuma biaya buat di seragam, kontrak dia kan gaji saya nggak dibayar Pak. Gaji pensiun saya ditahan setahun Pak. Betul. Bapak diberhentikan atau dapat pensiun? Katanya dapat pensiun, tapi nggak dikasih selama 1 tahun itu Pak. Oh, sekarang belum dapat juga? Udah, karena saya berjuang ke Menkumham, Menkumham turun tangan ke Bupati. Oh, berarti Bapak sudah resmi diberhentikan. Iya. Pensiun muda dong. Iya, pensiun muda. Oke. Jadi pensiun Statusnya pensiun muda dan Bapak mendapat pensiun. Iya, cuma kecil jadinya kan. Ya udah lah, muda dapat itu. ya. Gitu. Ini Pak, ya, biar Bapak tenang. Udah. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Sekarang pulang lagi ke Semarang. Ya sudah Pak. Apa Ya. pengacara itu? Nanti dengan Atep ya. Dia boleh nggak saya menggunakan untuk